Hai everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara mulai kerja online. Gak kerasa ya kalau sekarang kita udah di tahun 2022 aja. Kayak rasanya baru kemarin gitu tahun 2020, atau baru kemarin gitu gue tamat SMA, tiba-tiba sekarang udah 31 tahun aja. Nah, kadang-kadang ada tahun dimana kita ngerasa kok cuma kayak gini aja ya, kok waktunya cepat berlalu ya gitu kan, aku belum ngelakuin apa-apa rasanya gitu kan. Ada kan kita pernah ngerasain seperti itu. Gue juga pernah ada di umur-umur dimana gue merasakan seperti itu, sampai akhirnya gue capek bertanya-tanya apakah bener gue nggak ngelakuin apa-apa atau gue hanya imposter syndrome aja. Jadi gue tuh udah nge-tracking hidup gue, dimana gue ngecek itu selalu berkala. Jadi di awal tahun dan juga mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan, dan tiap harinya, tiap minggu gitu gue cek sebenarnya gue ini ngapain sih gitu. Dan ini udah ngebantu gue banget untuk ngeliat, oh ternyata gue tuh nggak se-imposter syndrome yang gue perkirakan gitu. Misalnya gitu, gue ternyata tuh nggak seberguna yang gue sangkakan ke diri gue, karena gue suka ngejudge diri gue sendiri keras banget gitu kadang-kadang ya gitu. Jadi kalau ada datanya, enggak kok, sebenarnya gue tuh udah beneran kerja. Dan juga kalau misalnya ada datanya, kadang kita tuh juga sok-sokan gitu ya, aku udah kerja keras kok untuk menggapai mimpi aku, tapi ternyata datanya memperlihatkan kita kalau kita ternyata banyak main-mainnya gitu misalnya kan, atau kita kebanyakan pacarannya, atau kita kebanyakan belanjanya, segala macam gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngomong, kok aku nggak lulus ya, kenapa aku nggak bisa mencapai sesuatu ini, segala macam gitu. Kalau ternyata memang data yang udah menunjukkan selama jangka waktu tersebut kita memang gak ngelakuin itu. Nah itu dia pentingnya nge-tracking. Nah gue mau share gimana caranya gue nge-tracking dan nge-goal setting hidup gue. Setiap orang punya cara untuk goal setting dan juga goal tracking masing-masing menggunakan apps atau tools yang berbeda-beda, tergantung dari kenyamanan mereka menggunakan apps tersebut dan sistem yang sudah mereka susun. Dan ini adalah sistem yang gue pakai secara bertahun-tahun. Mungkin banyak apps yang lebih advance, tapi gue tahu gue orangnya terlalu visual, gue suka ngelihat kalau benar-benar kejabat. Dan untuk saat ini memang gue belum menemukan appsnya. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa kasih saran. Gue udah coba kayak beberapa apps kayak Notion, Asana, Trello, segala macam. Tapi kalau untuk planning dan juga tracking, gue paling cocok menggunakan cara gue yang ini. Dan aplikasi yang gue gunakan itu hanya 3, dan tiga-tiganya itu terintegrasi dengan Google. Jadi kalau kalian punya akun email di Gmail, kalian akan mendapatkan G Suite ya. Di G Suite itu ada banyak aplikasinya yang kalian bisa integrate, yaitu seperti misalnya Cloud, Google Drive ya, terus Google Calendar, Google apa sebutannya yang untuk nulis, Google Word. Pokoknya itu dah, pokoknya kalau misalnya untuk Excel gitu, kalau di namanya Microsoft itu Microsoft Excel, kalau di Google itu namanya Google Sheet. Nah, yang gue gunakan itu adalah Google Sheet, Google Calendar, sama Google Keep. Sebenarnya 3 fungsi tersebut itu bisa dilakukan dengan menggunakan program lain seperti Microsoft gitu, atau iCal kalau misalnya di MacBook. Tapi karena gue nggak punya Microsoft Office, karena gue pakai Mac, dan juga karena menurut gue lebih gampang aja kalau misalnya gue pakai Google, jadi gue bisa buka di berbagai macam device, just in case gue nggak punya MacBook atau gue nggak punya iPhone gitu kan. Tapi kalau misalnya Google kan kita bisa operasikan itu di berbagai macam device. Dan oleh karena itu tracking gue atau kalender gue itu synchronize di semua device selama gue membuka akun Gmail yang sama. Kita langsung mulai aja gimana gue bikin perencanaan nih ya, goal settingnya. Kalau dulu gue tuh memulai perencanaan itu langsung ke actionnya gitu. Jadi misalnya kayak harus baca buku 1 minggu sekali. Tapi gue nggak memulai dengan kenapa gue ingin itu. Namun setelah akhirnya gue dengar masukan dari orang lain, dari YouTube juga gitu kan ya, dan juga dari buku. Nah itu bagusnya kita mulai dari kenapa kita harus melakukan action itu gitu kan ya. Jadi gue mulai perencanaan gue itu bukan dari actionnya, tapi gue mulai dari adjective.
perasaan apa yang ingin gue tuju. Karena sebenarnya kan goals itu tentang hati ya. Jadi perasaan seperti apa yang mau kita punyai di tahun ini gitu kan ya. Mungkin ada perasaan yang kurang. Misalnya gue mau perasaan yang gue pinginkan tuh sukses gitu ya. Gue pengen merasa successful. Gue pengen merasakan mungkin talented. Apa yang membuat gue merasakan talented gitu kan. Lalu gue juga pengen ngerasa healthy, emotionally and physically. Nah, setelah gue runtut beberapa adjektif ini, gue limit biasanya maksimal 4. Karena 4 itu nanti dijabarin itu jadi panjang. Terus step kedua, gue mempertanyakan apa yang membuat gue merasakan seperti itu. Kalau gue mencapai apa, gue merasakan seperti itu. Jadi misalnya, gue pingin merasa kaya. Apa yang membuat gue merasa kaya? Gitu ya. Mungkin kalau misalnya income gue segini, itu gue ngerasa financially secure. Definisi tiap orang untuk suatu adjektif itu pencapaiannya beda-beda, ya kan? Nah, di situ gue list. Nanti yang ketiga baru yang dinamakan action step. Action step itu dimana gue menjabarkan cara-cara untuk mendapatkan hal yang gue list di kolom kedua. Kalau kolom pertama itu adjektif, kolom kedua adalah jenis goalnya, maka kolom ketiga adalah action step-nya. Contohnya seperti ini, misalnya tujuan gue adalah untuk merasa financially secure. Apa yang membuat gue merasakan financially secure? Jika income gue konsisten, misalnya di angka $3.000-4.000, misalnya kayak gitu kan per bulannya. Nah, apa yang gue harus lakukan, action step-nya itu, untuk bisa mendapatkan konsisten income segini. Contohnya, misalnya gue rajin ngebikin portofolio, atau gue selalu rajin nge-engage ke potential clients, atau gue selalu apply beberapa pekerjaan, misalnya satu harinya gue harus apply ke beberapa vendors, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya rumusannya tuh simple aja menurut gue, karena gue memulai dari why, yang nanti akhirnya membawa gue menuju ke what, dan akhirnya gue bisa menjabarkan how to get there. Nah, kalau misalnya udah di list nih, ya, tujuannya, dan juga udah dilakukan cara untuk mendapatkannya seperti apa, yang perlu dilakukan lagi adalah tracking kan. Kita harus tracking, kita on track-nya nih dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam sebulan, kita bener-bener ngelakuin ini nggak gitu kan. Makanya itu, di sebelahnya gue bikin slide, yaitu bulan-bulan, ada 12 bulan, dan bersama dengan minggunya gitu ya. Jadi ada 4 minggu di dalam 1 bulan. Nah, itu gue bikin kan ya kotak-kotak seperti itu. Nah, kotak-kotaknya ini nih nanti gue kasih warna. Karena gue ini orangnya visual banget, jadi gue harus bisa melihat dan bisa membandingkan overall ya untuk semua goals dan juga di dalam jangka waktu yang panjang gitu. Makanya gue menggunakan cara ini gitu, karena gue bisa melihatnya dengan mudah. Jadi gue kasih warna sesuai minggunya. Misalnya di bulan Juni itu gue belum memulai untuk melakukan misalnya latihan yoga tiap hari, misalnya seperti itu ya. Ya udah gue kasih warnanya mungkin putih gitu indikatornya. Di kolom atasnya itu gue punya indikatornya ya, warna indikatornya dimulai dari belum dimulai sama sekali, sudah mulai dimulai, terus tidak seintens dulu, atau misalnya perlu ditambahkan, atau misalnya diberhentikan gitu kan. Ada juga goals yang ternyata kita nggak align lagi gitu kan ya, maka kita postpone. Jadi itu dia indikator warnanya, dan nanti di akhir tahun gitu kan ya, atau setelah jangka waktu tertentu ini kan bakalan berwarna, dan itu kita bakal lihat gitu kan ya, oh ternyata gue seperti ini gitu. Nah, untuk trackingnya sendiri, gue juga nggak hanya melakukan monthly atau weekly tracking. Kalau ini kan sebutannya weekly tracking ya, berdasarkan minggu. Tapi gue juga nge-tracking hidup gue per harinya, karena gue pengen lihat overall dalam sebulan itu gue ngapain aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi gue punya Google Sheet yang lain lagi nih, Google Sheet yang tersendiri, yang itu gue sebut dengan daily logbook. Daily logbook ini isinya adalah 30 atau 31 hari dalam sebulan, dan itu gue perkecil lagi kotak-kotaknya menjadi per jam atau per setengah jam, itu warnanya seperti apa. Ini sebutannya lebih ke logbook ketimbang perencanaan. Kalau perencanaan, kita membudgetkan gitu kan waktu kita ini untuk apa. Idealnya ya akan terjadi seperti ini, tapi pada kenyataannya
ya itu yang terjadi di logbook gitu kan. Ternyata oh gue merencanakan seperti ini, tapi ternyata ya ada kejadian apa sehingga gue di hari ini hanya bisa kerja misalnya cuma 1 jam atau segala macem gitu kan ya. Nah itu gue jabarkan yang aslinya. Nah makanya itu gue belum ketemu apps yang lebih ke tracking ya, bukan planning. Kalau Google Calendar itu kan lebih ke planning gitu kan. Nah kalau yang tadi itu kita udah di planning, sekarang kita ini udah di fase untuk trackingnya gitu. Ini yang tracking hariannya. Sama seperti yang di tracking tahunan tadi gitu kan ya, gue juga menggunakan warna. Tapi bedanya di sini gue tulis keterangannya, gue tuh sebenarnya ngapain sih gitu kan ya. Jadi misalnya jam 6 gue baru bangun, ya udah tulis di situ jam 6 gue baru bangun. Terus gue mandi, ini segala macam itu sampai jam berapa. Udah gitu nanti oh jam segini gue kerja ngelakuin ini. Dan warnanya gue ganti, warna kolomnya itu berdasarkan kegiatan atau indikator warna yang sudah gue tetapkan gitu. Misalnya kalian untuk networking itu warnanya biru kalau gue kan ya. Ada gitu kalau misalnya kerja warnanya apa, dan juga kalau untuk self development warnanya apa. Jadi nanti di akhir bulan gue bisa lihat nih, loh kok warnanya biru semua. Kalau warnanya biru semua berarti gue kebanyakan nongkrong, karena itu artinya networking. Atau gue kebanyakan main di luar untuk event, ketemu orang, tapi kerjanya mana nih gitu kan. Atau misalnya oh gue kebanyakan pacaran ternyata gitu kan ya, pantas aja goalsnya nggak kecapai-capai gitu kan karena kebanyakan mainnya. Nah itu dia pentingnya. Nah tadi kan gue udah di tracking dan perencanaan yang lebih besar ya, kayak misalnya tahunan, bulanan, weekly, dan harian. Nah gue perkecil lagi ini kan ya tasknya gitu kan ya. Jadi gue menggunakan Google Keep. Google Keep itu adalah aplikasi yang juga ada dalam G Suite, atau namanya sekarang Google Workspace kalau nggak salah gitu kan ya. Nah di Google Keep ini biasanya gue melis gitu kan ya, to do list gue tuh apa yang untuk hariannya, karena ini gampang banget untuk dibikin dan langsung ke checklist, dan itu gue taruh di widget. Jadi setiap kali gue ngebuka handphone, gue tinggal ada shortcutnya, tinggal swipe kiri, langsung kelihatan oh tas gue selalu ini lagi gitu kan ya. Nah itu selalu gue perbarui di tiap malam atau sebelum memulai hari gue gitu ya. Hari ini gue harus ngapain sih gitu kan, karena rasanya tuh kalau misalnya kita ngelihat dan ada yang diconteng, kayaknya tuh kayak ada rasa pencapaian gitu ya. Yeay, memindahkan dari yang belum di checklist menjadi udah di checklist, itu kayaknya ada gimana gitu kan ya. Nah jangan lupa kalau misalnya udah semuanya sistem ini dibuat, yang perlu ditambahkan lagi, yang perlu diintegrasikan lagi adalah reminder untuk selalu nge-track logbook ini, selalu ngisi logbook ini. Makanya itu gue menggunakan Google Calendar. Google Calendar ini gue setup setiap minggunya, dan itu automatically dia akan nge-remind gue untuk bikin dan lihat logbook, untuk mengisi logbook gue itu warnanya apa di akhir minggu, untuk logbook gue yang mingguan. Juga gue bikin reminder setiap harinya di jam tertentu misalnya gitu kan ya. Misalnya sebelum tidur itu gue set waktu untuk nge-remind gue ngisi logbook yang harian tadi gitu, warnanya seperti apa. Jadi kalau misalnya gue nggak set reminder pasti bakal kelupaan ya kan. Template yang udah gue bikin ini kalian bisa ambil dan copy aja ke akun Gmail kalian gitu ya. Jadi kalian harus punya Gmail account dulu, dan kalian nanti bisa nge-akses itu, dan jangan lupa di copy ya. Gue taruh di description box kalau kalian mau coba juga. Jadi kalian gak usah susah-susah untuk membuat sendiri. Segitu aja dulu videonya, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa share, like, dan komen ya, biar gue tambah semangat bikin videonya. Jangan lupa untuk follow Instagram Craftopia ID atau Instagram gue pribadi, dimana gue lebih sering update di Instagram. See you guys in my next video. Bye!